Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmia Pratiwi, NIM 22085. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis apoteker sebagai tugas mata kuliah bisnis kefarmasian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Yang pertama, pekerjaan apoteker. Pekerjaan apoteker ini bisa di beberapa bidang seperti industri untuk obat kimia atau herbal, makanan atau minuman, dan kosmetik. Di bidang distribusi bisa di PBF atau PBAK, di bidang pelayanan ada apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Di bidang pendidikan bisa sebagai guru ataupun dosen, di bidang pemerintah bisa di Dinas Kesehatan, Badan POM, dan gudang farmasi, dan juga bisa di bidang militer. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apotek. Hal-hal terkait apotek, definisinya yaitu apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ada standar pelayanan kefarmasian dan peraturan-peraturan di bidang apotek. Kemudian hal yang harus disiapkan saat akan membuka apotek antara lain adalah lokasi, modal, sarana dan prasarana, analisis SWOT, dan studi kelayakan apotek. Yang pertama, saya akan membahas lokasi. Penentuan lokasi ini dapat pada pendirian apotek saat ini bisa dibantu dengan aplikasi Google Maps, karena pada aplikasi tersebut bisa mendapatkan beberapa data seperti yang pertama, kepadatan penduduk. Informasi terkait kepadatan penduduk ini sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah daerah tersebut cukup berpeluang untuk didirikan apotek. Jika kepadatan penduduknya tinggi, maka akan menjadi peluang yang bagus. Kemudian tingkat sosial ekonomi bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan di daerah tersebut. Kemudian juga bisa dilihat apakah dekat dengan pasar, pertokoannya ramai, atau pusat keramaian yang kegiatan sosial ekonominya berjalan dengan baik, maka menjadi peluang yang bagus untuk mendirikan apotek di lokasi tersebut. Kemudian jumlah pesaing. Jumlah apotek yang sudah berdiri di tempat tersebut juga harus diperhatikan, sehingga bisa menganalisis apakah masih memungkinkan untuk bersaing dengan apotek yang sudah berdiri di daerah tersebut. Kemudian aksesibilitas. Kemudian untuk mengakses lokasi apotek juga harus diperhatikan, memilih daerah yang strategis dan dekat dengan pusat pertokoan, sekolah, maupun pasar perlu dipertimbangkan dengan baik. Kemudian untuk modal ada modal mandiri, modal dengan kerjasama, ataupun tanpa modal, atau hanya dengan menjadi apoteker penanggung jawab. Jumlah modal ini tergantung. Jika sudah memiliki tempat, maka bisa dimulai dengan modal yang kecil, karena apotek yang baru berdiri tidak perlu menyediakan semua obat. Obat-obat yang disediakan ini bisa dengan melakukan survei di apotek sekitar, atau juga bisa membeli persediaan awal di apotek sekitar, istilahnya menempil obat. Dengan cara tersebut, kita bisa mendapatkan barang yang jenisnya banyak meskipun jumlahnya sedikit, sehingga modal yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan melakukan evaluasi, melihat mana obat yang banyak dibutuhkan di daerah tersebut, dan mulai terbentuk data, baru bisa mengorder di supplier. Kemudian sarana dan prasarana, seperti bangunan, ada menggunakan bangunan milik sendiri ataupun sewa. Jika menggunakan sewa, ini beberapa kemungkinan bisa mengontrak biaya dengan hitungan per tahun, atau dengan pemilik bangunan bisa dijadikan sebagai investor untuk bekerja sama dengan berbagai macam perhitungan supaya menjaga hubungan baik antara pemilik gedung dan pemilik apotek, hingga tidak sampai terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Kemudian peralatan bisa komputer, aplikasi, mesin kasir, peralatan penunjang pelayanan, peracikan, administrasi, dan lain-lain. Kelengkapan ada wadah pengemas, etiket, formulir yang diperlukan, dan lain-lain. Ini sudah diatur di
peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk analisis SWOT, berdasarkan survei pendahuluan dari beberapa apotek, seperti kekuatan ada apotek dengan layanan pasien oriented yang berbasis layanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Letak apotek yang strategis yang mudah dijangkau, memiliki SDM yang berkompeten di bidangnya, kreatif, penuh inovasi dan semangat kerja tinggi. Apoteker selalu standby di apotek, memberikan pelayanan kefarmasian, pelayanan obat cepat, harga bersaing dengan apotek lain. Kemudian apotek ini bersih dan nyaman, disediakan toilet, ruang tunggu dan parkiran luas. Kemudian obat yang disediakan cukup lengkap sehingga pasien bisa mendapatkan obat yang diinginkan. Kemudian untuk kelemahan, merupakan apotek baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan belum memiliki pelanggan yang loyal. Kemudian merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri, bukan apotek jaringan yang sudah memiliki brand atau nama. Kemudian untuk peluangnya atau opportunity, jumlah penduduk di sekitar apotek cukup padat, penduduk berasal dari latar belakang sosial yang beragam, sangat memungkinkan untuk menjadi pelanggan, penduduk golongan kiatrik cukup banyak dengan permasalahan penyakit degeneratif. Kemudian ancaman atau threat. Apotek lain terletak strategis dekat dengan area keramaian seperti pertokoan, pasar, area parkir luas dan gratis, menyediakan konseling pada pasien baik langsung maupun lewat telepon. Apotek dengan praktek dokter umum maupun dokter gigi, apotek online, atau swalayan maupun toko yang menyediakan produk serupa dengan yang ada di apotek. Kemudian untuk studi kelayakan ada aspek lokasi, ini kemudian aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti tingkat pendidikan dan pekerjaan. Ada aspek pasar, apakah ada di lokasi keramaian atau tidak. Kemudian aspek SDM, aspek teknis dan teknologi seperti menggunakan aplikasi untuk mendukung usaha. Kemudian aspek manajemen dan keuangan, dan aspek hukum. Kemudian ada BEP, merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan modal yang telah dikeluarkan. Dapat dikatakan bahwa titik impas ini kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan sama dengan jumlah seluruh pengeluaran. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak. Kemudian PP, payback period. Periode pengembalian modal adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan, menunjukkan kapan modal kembali didapat dari laba bersih yang dihasilkan. Kemudian ROI, Return on Investment, perbandingan antara laba bersih dan total investasi yang dikeluarkan. Idealnya ROI ini harus lebih besar daripada bunga bank. Untuk PEB ini harus tercapai di bulan pertama buka usaha, atau jika sampai 3 tahun belum mencapai BEP, maka apotek sebaiknya ditutup. Kemudian PP diusahakan secepat mungkin, artinya harus maksimal dalam pengelolaan. Untuk ROI harus sebesar mungkin, artinya lebih besar daripada modal. Kemudian kapan usaha atau bisnis ini dapat dikatakan layak untuk dibuka atau didirikan? Yang pertama, saat profitable. Bisnis yang profitable ini selalu memberikan hasil atau laba bersih. Apoteker menjadikan apotek sebagai bisnis yang profitable dengan tetap mengedepankan prinsip pasien oriented, misalnya dengan suap medikasi secara langsung ke pasien atau bisa melalui media sosial. Pengelolaan apotek di era industri 4.0 agar tetap dapat melakukan pelayanan dan ke konsumen dengan baik sekaligus tetap profitable, yaitu dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi ini sangat penting di zaman sekarang. Dengan kemajuan teknologi saat ini, menggunakan aplikasi yang memiliki banyak fitur bisa digunakan misalnya untuk melihat jumlah pengunjung, data obat yang terjual, barang ED, barang kosong, dan lain-lain, sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengelolaan apotek. Kemudian nilai tambah, suatu yang berbeda dan membedakan dari yang lain adalah harga, kelengkapan produk, bonus atau hadiah, keanggotaan, dan pelayanan. Kemudian faktor kali, suatu yang dapat membuat menginformasikan nilai tambah kita seperti keluarga, teman, karyawan, pelanggan, atau konsumen. Kemudian pelayanan, merupakan nilai tambah yang paling susah untuk ditiru. Pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen atau pelanggan semakin
bertambah dan semakin loyal. Konsumen atau pelanggan yang puas akan dengan sukarela menginformasikan ke keluarga atau teman-temannya sebagai faktor kali. Prinsip kita adalah pelanggan. Apa yang kita inginkan sebagai pelanggan yaitu pelayanan yang baik dan nyaman. Perlakukan pelanggan seperti yang kita ingin diperlakukan. Perhatikan dengan bagaimana cara kita dalam melayani pelanggan sebelum, saat, dan sesudah pelanggan menerima pelayanan kita. Untuk sebelum, seperti kita selalu menyapa konsumen, menyebutkan nama, selalu tersenyum, dan saat harus memberikan pelayanan yang baik. Ingatkan apa yang mungkin konsumen lupa dan sampaikan kelebihan tanpa menjelekkan yang lain. Kemudian sesudah, ucapkan terima kasih secara langsung, mengingatkan, menanyakan perkembangan dan kabar. Kemudian database pelanggan. Ini bisa diolah dengan manual ataupun menggunakan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan. Sehingga tujuan awal yang tercapai yaitu profit meningkat, bukan omset yang meningkat. Karena ada omset, belum tentu ada profit. Maksudnya seperti PEP Impas hanya untuk membayar operasional. Profit tinggi, omset kecil itu lebih bagus. Kemudian jika ingin meningkatkan profit, yaitu dengan meningkatkan pelayanan. Keuntungan dari data yang kita simpan lagi jika pasien yang kita konsultasi kembali ke tempat kita dan menanyakan apakah pasien membaik, maka akan meningkatkan kepercayaan pasien untuk kembali. Kemudian pengelolaan pelanggan Customer Relationship Management atau RCM. Bagaimana membuat pelanggan bertambah dan membuat pelanggan yang sudah ada menjadi percaya ke kita dengan cara mengingatkan terus bahwa kita ada, seperti menanyakan kabar, mengirimkan doa, tetapi jangan terlalu sering, misal 1 bulan sekali supaya tidak dianggap spam. Kemudian kita harus menjadi bagian dari perubahan, misalkan sekarang mulai banyak apotek online, kita juga harus berpartisipasi sebagai mitra. Contoh bekerja sama dengan Halodoc, K24 Klik, dan Go Apotek yang merupakan pesaing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.